Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Ririn Setiorini MPD selaku pembimbing matkul Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Mbak Anissa Eka Noviana, kemudian ada Mbak Seli Tripangesti. Untuk pemateri pertama adalah saya sendiri dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ada kesalahan berbahasa dalam ortografi. Ortografi adalah sistem ejaan suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, ortografi mempunyai fungsi dan peranan yang cukup penting, karena kesalahan penulisan sebuah kata dalam bahasa dapat merubah bunyi bahkan makna dari sebuah kata. Kemudian ada analisis pada tataran ortografi. Analisis pada tataran ortografi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kesalahan penggunaan huruf. Pada kesalahan penggunaan huruf ini adalah kesalahan penulisan huruf kapital dan kesalahan penulisan huruf miring. Kedua ini dipilih karena sering muncul dalam kalimat teks fabel. Kemudian yang kedua ada kesalahan penggunaan kata. Kesalahan penggunaan kata ini adalah contohnya seperti kesalahan penulisan kata turunan, kesalahan penulisan kata depan, kesalahan penulisan partikel, kesalahan penulisan kata ganti persona, dan kesalahan penulisan kata si dan sang. Kelima ini dipilih juga karena sering muncul dalam teks fabel. Kemudian yang ketiga ada kesalahan penggunaan tanda baca. Kesalahan penggunaan tanda baca ini ada pada kesalahan tanda titik, kesalahan penulisan tanda koma, kesalahan penulisan tanda tanya, kesalahan penulisan tanda seru, kesalahan penulisan tanda elipsis, kesalahan penulisan tanda petik, kesalahan penulisan tanda petik tunggal, dan kesalahan penulisan tanda garis miring. Ini pun dipilih karena sering muncul pada teks fabel. Kemudian selanjutnya ada kesalahan dalam kata. Kesalahan penulisan kata meliputi kesalahan penulisan kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti singkatan dan akronim, dan penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan, selain penulisan kata dan pemakaian tanda baca, pemakaian huruf kapital dan huruf miring juga termasuk ke dalam ejaan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu penulisan gabungan kata ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Penulisan gabungan kata ejaan yang disempurnakan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penulisan gabungan kata yang termasuk kata majemuk dan bagian-bagiannya ditulis terpisah. Contohnya yaitu untuk penulisan kata yang salah, duta besar, benarnya duta spasi besar. Terus tanggung jawab, penulisan yang benar tanggung jawab. Jadi untuk penulisan yang benar tuh harus ada spasinya. Terus yang kedua, penulisan gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata dan sudah senyawa harus ditulis serangkai. Contohnya dharma spasi siswa. Untuk penulisan yang salah, untuk penulisan yang benar dharma siswa. Terus daripada, penulisan yang benar daripada. Jadi ini untuk kebalikannya dari yang pertama. Untuk penulisan kata yang benar itu harus dijadikan satu. Terus yang ketiga ada penulisan gabungan kata yang salah, satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang mengandung arti penuh ditulis serangkai. Contohnya penulisan yang salah tuna rungu, penulisan yang benar tuna rungu. Terus tuna grahita, penulisan yang benar tuna grahita. Jadi ini tuh untuk penulisan yang benar harus dijadikan satu, sama seperti contoh yang kedua. Terus yang keempat ada gabungan kata yang terjadi akibat adanya imbuhan awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur gabungan yang paling dekat dengan imbuhan tersebut. Untuk contohnya, untuk penulisan yang salah tanda tangani, untuk penulisan yang benar tanda tangani. Jadi ada spasinya untuk penulisan yang benar. Terus bertanggung jawab, untuk penulisan yang benar bertanggung jawab gitu.
Terus yang terakhir, gabungan kata yang terjadi akibat adanya imbuhan awalan dan akhiran ditulis serangkai seluruhnya. Contohnya, menggarisbawahi untuk penulisan yang salah, dan untuk penulisan yang benar menggarisbawahi. Jadi untuk penulisan yang benar tuh harus dijadikan satu. Terus untuk contoh yang ini tuh harus ada imbuhan di bagian akhir atau awal gitu. Terus selanjutnya ada kesalahan dalam kalimat. Kalimat yaitu satuan bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung pemikiran-pemikiran yang lengkap dan memiliki pola intonasi akhir. Selanjutnya kalimat yang tidak efektif akan dirubah agar menjadi kalimat yang efektif. Beberapa jenis kesalahan dalam menyusun kalimat antara lain, yang pertama ada pleonastis. Pleonastis atau pleonasma adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pleonastis yaitu contohnya, banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat yang seharusnya banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Terus yang kedua ada kontaminasi. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan kontaminasi dapat dilihat pada kalimat berikut ini. Contohnya, fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirannya dihilangkan. Kalimat yang seharusnya fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Terus yang ketiga, salah pemilihan kata. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Saya mengetahui kalau ia kecewa. Kalimat yang seharusnya yaitu saya mengetahui bahwa ia kecewa. Yang keempat, salah nalar. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan nalar dapat dilihat pada kalimat berikut ini. Contohnya, bola gagal masuk gawang. Kalimat yang seharusnya bola tidak masuk gawang. Berikut. Baik, selanjutnya yang kelima, pengaruh bahasa asing atau daerah atau interferensi. Yang pertama ada bahasa asing. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa asing yaitu pada kalimat saya tinggal di Semarang di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini mendapat pengaruh bahasa Inggris. Terlihat terjemahan kalimat berikut. I live in Semarang where my mother works. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi saya tinggal di Semarang, tempat ibu saya bekerja. Lalu yang kedua, contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa daerah. Contohnya, anak-anak sudah pada datang. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi anak-anak sudah datang. Lalu yang keenam ada kata depan yang tidak perlu. Contohnya, di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Agar menjadi kalimat efektif, sebaiknya kata depan dihilangkan sehingga menjadi kalimat program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang mengakibatkan suatu tuturan menjadi kurang efektif, yaitu yang pertama ada kurang paduannya kesatuan gagasan, yang kedua kurang ekonomis pemakaian kata, yang ketiga kurang logis susunan gagasannya, yang keempat pemakaian kata-kata yang kurang sesuai ragam bahasanya, yang kelima konstruksi yang bermakna ganda, yang keenam penyusun kalimat yang kurang cermat, lalu yang terakhir bentuk kata dan perincian yang tidak sejajar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan itu adalah Guru Rizky Febian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.